Halo sahabat IPA, selamat datang lagi di DN Channel, yaitu channel tempat kita untuk belajar tentang materi IPA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal literasi sains untuk persiapan dalam menghadapi ASPD. Nah, untuk paket soal kali ini adalah paket soal yang kedua yang sudah saya buat, guys. Jadi bagi teman-teman IPA, sahabat IPA yang ingin memperdalam dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ASPD ke depan, ya sekitar bulan April untuk pelaksanaannya, silakan terus simak video ini sampai selesai agar kalian nanti bisa lebih paham, lebih mengerti, dan nanti bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik, guys. Oke, mari kita mulai saja pembahasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini tentang pengukuran, guys, yaitu pengukuran dengan menggunakan mistar atau penggaris. Perhatikan gambar. Selisih hasil kedua pengukuran panjang pensil tersebut adalah titik-titik. Jadi ada dua gambar, yang satu mengukur panjang pensil yang berwarna merah dan yang lain pensilnya berwarna hijau. Ini masih sangat mudah sekali ya, guys. Kita lihat pembahasannya, guys. Oke, yang pertama ya, atau yang atas, yang gambar atas ini panjang pensil merah yaitu 9,5 cm dikurangi 1 cm ya, guys, karena di ujung yang sebelah kiri ini tidak pas pada angka 0 tapi pada angka 1 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 9,5 dikurangi 1 cm. Begitu juga dengan pensil yang bawah, guys, yang berwarna biru. Itu batas sebelah kiri mulainya dari angka 2 cm, sehingga hasil pengukurannya adalah 12,5. Angka yang ditunjuk pada ujung sebelah kanan ini 12,5 cm, yang sebelah kiri 2 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 12,5 dikurangi 2 cm. Hasilnya adalah 10,5 cm. Nah, ini kalau kalian tidak teliti di jawabannya ini ada, guys. Yang 8,5 juga ada, yang 12,5 juga ada. Ini kalian harus teliti. Yang ditanyakan di sini adalah selisih, ya. Selisih itu berarti perbedaan hasil pengukuran dari pengukuran pensil pertama dan pengukuran pensil kedua. Nah, ini kalau kalian tidak teliti maka kalian akan terjebak, bisa memilih soal C, bisa memilih jawaban C, atau juga bisa memilih jawaban yang D, guys, karena di sini ada hasilnya semua. Nah, yang betul adalah kita kurangi ya, guys. Kita kurangi hasilnya, guys. Jadi hasilnya ini adalah selisih di sini adalah 10,5. Hasil pengukuran pensil yang biru yang lebih banyak dikurangi 8,5 sama dengan 2,0 cm. Jadi hasilnya adalah 2. Jawaban yang benar adalah yang A, guys. Masih mudah sekali, guys. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, ini tentang termometer, guys. Jadi ada dua macam termometer, yaitu P dan Q. Yang pertama itu ada gambar air mendidih. Jadi yang pertama ini adalah untuk menentukan titik tetap atasnya atau skala tingginya atau skala atasnya. Jadi untuk termometer P itu diberi skala 100, sedangkan untuk termometer Q diberi angka 80 pada suhu air mendidih. Kemudian kita lanjut ke yang di tengah, guys. Ini adalah untuk menentukan titik tetap bawah, yaitu pada kondisi es melebur atau mencair. Pada kedua termometer ini diberi angka yang sama, guys, yaitu angka 20 derajat P dan 20 derajat Q.
Jadi untuk termometer P itu titik tetap atas 100 dan titik tetap bawah 20. Sedang termometer Q titik tetap atasnya 80 dan titik tetap bawahnya adalah 20. Nah, pertanyaannya di sini ada yang di gambar nomor ketiga. Ini digunakan untuk mengukur suhu cairan X. Jadi pada termometer P itu menunjukkan angka 60 derajat. Nah, pertanyaannya adalah untuk termometer Q-nya itu menunjuk angka berapa, guys? Jika diukur menggunakan termometer Q, maka hasilnya adalah titik-titik A 40, B 50, C 60, Q D 70 derajat Q. Oke guys, langsung kita menuju ke pembahasannya. Jadi digunakan persamaan ini ya guys. TP atas dikurangi TP bawah. Ini maksudnya titik tetap atas termometer P dikurangi titik tetap bawah termometer P dibagi dengan suhu X ya, suhu di tengah ini guys. Suhu X termometer P dan dikurangi titik tetap bawah termometer P sama dengan atas dari termometer Q dan bawah dari termometer Q dibagi dengan tengah dikurangi bawah termometer Q. Jadi untuk lebih mudahnya gini guys, bisa kita permudah rumus ini guys. Walaupun terlihat panjang tapi bisa kita permudah, yaitu atas kurangi bawah dibagi tengah kurangi bawah sama. Atas kurangi bawah bagi tengah kurangi bawah sama, dan hasilnya seperti ini guys. Kita masukkan nilai-nilainya langsung saja guys. Misalnya termometer P ini atasnya 100, bawahnya 20 dibagi dengan tengahnya 60 yang untuk cairan X ini ya, dikurangi bawah 20 sama dengan 80 dikurangi 20. Suhu yang ditanyakan T pada cairan X dikurangi dengan 20. Nah, ini langsung kita hitung. 100 kurangi 20 80, 60 kurangi 20 sama dengan 40, sama dengan 80 kurangi 20 60 dibagi dengan TXQ dikurangi 20. Nah, 80 dibagi 42, kemudian ini sama dengan 60 dibagi suhu X dikurangi 20 ya. Setelah kita hitung maka hasilnya ini TXQ sama dengan 30 ditambah 20, kita samakan penyebutnya ya guys. Nah, hasilnya adalah 50 derajat Q. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban yang B, 50 derajat Q. Ini kalau kalian cermati ini mudah ya ini guys, tinggal kita hitung saja. Jadi rumusnya atas kurangi bawah dibagi tengah kurangi bawah itu sama untuk kedua termometer ini guys. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini masih tentang color ya guys. Jadi ada dua air, yang satu suhunya 100, yang satu suhunya 40 derajat Celcius. Yang suhunya 100 ini masanya adalah 300 gram, dan yang suhu 40 ini masanya 500 gram dicampur. Nah, jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat C, berapakah suhu air hasil ukuran tersebut guys? Kita lihat di sini guys pembahasannya. Jadi menggunakan rumus asas Black ya guys. Q yang dilepas sama dengan Q yang diserap. Yang melepas adalah yang suhu 100 derajat, yang menerima adalah suhu yang 40 derajat. Kita langsung masukkan ke rumusnya guys. M1C, karena ini C nya adalah C air ya, sama maka kita tulis C saja. M1C delta T1, M2C delta T2. M1 kali T1 kurangi TC ya, karena C ini sama kita langsung bisa kita hilangkan ya guys, karena ini kalau dibagi hilang ya, tinggal satu. Langsung tinggal M1 kali T, M2 ini ya, maka ini M2 kali T, sehingga diperoleh ini masanya kita jadikan kilogram. Jadi 300 jadikan kilogram 0,3, kemudian 100 dikurangi T campuran sama dengan 0,5 T campuran dikurangi 40.
kemudian kita kalikan. Di sini biar mudah kita kalikan 10 semua guys. Jadi ini jadi 3, ini jadi 5, biar nanti hitungnya mudah. Jadi 300 ini diperoleh dari 3 kali 100 sama dengan 3 TC sama dengan 5 TC dikurangi 200. Kemudian kita jadikan satu, ini jadikan satu sisi. 3 TC ditambah 5 TC ditambah 3 TC sama dengan 300 ditambah 200. 8 TC sama dengan 500. T campurannya adalah 500 dibagi 8 sama dengan 62,5. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Baik sahabat IPA, kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan pernyataan tentang teknologi isolasi panas pada termos berikut. 1. Lapisan perak mengkilap dapat mencegah hilangnya panas melalui konduksi. 2. Dinding terbuat dari gelas yang merupakan konduktor jelek sehingga tidak dapat memindahkan kalor secara konduksi. 3. Ada ruang vakum yang tidak memungkinkan perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. 4. Sumbat yang dibuat dari bahan isolator menjaga agar tidak terjadi radiasi panas ke tutup termos. Manakah pernyataan yang benar tentang cara kerja termos agar dapat mempertahankan suhu air guys? Oke, mari kita lihat pembahasannya. Untuk soal nomor 4 ini tentang isolasi panas pada termos. Termos itu adalah alat tempat kita untuk menyimpan air panas agar kondisinya tetap panas ya, atau parahnya tetap awet. Jadi gelas yang digunakan karena selain isolator juga untuk mencegah kalor berpindah secara konduksi. Bagian dalam dari gelas dilapisi oleh lapisan mengkilap. Biasanya digunakan perak untuk mencegah panas keluar dari tabung secara radiasi. Kemudian ruang hampa di antara bagian dalam dan luar berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Tutup termos terbuat dari bahan isolator atau penghantar panas yang buruk seperti gabus untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Nah, jadi dari uraian ini jawaban yang paling tepat adalah yang C guys. Nomor 2 dan nomor 3. Dinding terbuat dari gelas yang merupakan konduktor jelek. Kemudian ada ruang vakum yang tidak memungkinkan perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Ruang vakum ini mencegah perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Betul ya guys. Kemudian sumbat yang dibuat dari bahan isolator ini menjaga perpindahan panas secara konduksi guys, bukan secara radiasi guys. Nah, karena radiasi itu perpindahan tanpa melibatkan atau tanpa memerlukan media atau perantara guys. Sedangkan lapisan perak mengkilap dapat mencegah hilangnya panas melalui konduksi. Ini salah guys, yang betul secara radiasi guys ya. Ini sudah ada di bagian dalam gelas dilapisi lapisan yang mengkilap untuk mencegah panas keluar dari tabung secara radiasi. Jadi begitu ya guys, jawabannya yang nomor 2 dan 3 atau jawaban yang C. Soal nomor 5 guys, masih tentang kalor guys. Ini juga tentang kalorimeter, tentang menentukan massa jenis. Marty menyelidiki pertukaran kalor pada dua zat, air dan zat X. Ya, di sini ada air yang dicampurkan di dalam kalorimeter. Kalorimeter ini adalah alat untuk mengukur kalor ya guys. Di sini air suhunya 30 derajat, masanya 45 gram. Sedangkan zat X ini berbentuk balok, suhunya 71 derajat, kemudian masanya 200 gram. Kemudian dicampur di kalorimeter, kemudian terjadi keseimbangan suhu pada suhu 50 derajat guys. Kemudian jika massa jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka massa jenis zat X adalah titik-titik guys. Jadi kita disuruh untuk
menghitung atau menentukan massa jenisnya guys. Langsung saja kita lihat pembahasannya guys. Semoga tidak terlalu sulit guys. Pembahasan. Oh, ini langsung muncul jawabannya guys. Ternyata jawabannya yang B, tapi kita lihat dulu. Oke, di sini masih menggunakan asas Black ya guys. Q lepas sama dengan Q serap, Mx Cx delta Tx M air C air kali delta T air. Kita langsung masukkan nilai-nilainya. 0,2 dikalikan Cx, kemudian delta T untuk Zx nya 71 dikurangi 50, kemudian massa airnya kita jadikan kilogram, 0,045 kali 4200 dengan 50 kurangi 30 guys. Kemudian hasilnya ini guys, ini bisa kita sederhanakan ya guys, kita sederhanakan jadi sama dengan 4,2 Cx sama dengan 0,45 kali 4,2 kali 1000 kali 20. Hasilnya adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi ini ngitungnya 0,2 dikalikan Cx nya ini kan 71 dikurangi 50 sama dengan 21 kali 0,2, 4,2 sama dengan 0,45 kali 4,2. Ini biar lebih mudah, ini maksud saya 4200 ini kita jadikan bentuk seperti ini guys. 4,2 kali 1000 dikalikan dengan 50 dikurangi 30. Jadi 4,2 nya ini bisa disederhanakan dengan 4,2 yang ada di sebelah kiri guys. Jadi tinggal kalikan saja 0,045 kali 1000 kali 20 guys. Jadi hasilnya adalah 900 Joule per kilogram derajat C. Jawabannya yang B ya guys. Cukup mudah sekali guys. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Gambar berikut menyajikan ilustrasi partikel-partikel penyusun zat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah contoh zat yang benar? Baik, ada A, B, C, D, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita lihat di sini guys, langsung ke pembahasannya guys. Untuk jawaban A, ada hidrogen yang nomor 1, kemudian nomor 2 garam, nomor 3 kopi, nomor 4 air sungai. Untuk jawaban B, ada klorida, air sungai, susu coklat, air kopi. C, natrium, air, teh manis, kuah, sup ayam. D, oksigen, air kopi, air sungai, susu coklat. Nah, yang mana yang betul guys? Mari kita lihat pembahasannya langsung. Oke, kita lihat pembahasan di sini. Jadi untuk gambar yang nomor 1 Romawi 1 itu adalah molekul unsur. Tandanya apa? Tandanya adalah terdiri dari satu jenis atom saja. Jadi molekul unsur di sini ada hidrogen, ada klorida, ada natrium, ada oksigen. Gitu. Itu untuk molekul unsur. Nah, terdiri dari satu jenis atom. Kemudian yang kedua itu adalah molekul senyawa. Cirinya terdiri dari 2 atau lebih unsur. Ya, di sini ada gambar merah dan gambar kebiruan nih ya. Ini terdiri dari 2 jenis unsur. Sehingga dilambangkan dengan bulatan yang berbeda warna dan berbeda ukuran. Jadi untuk molekul senyawa ini contohnya adalah air. Air itu terdiri dari dua jenis atom, yaitu atom H dan atom O. Karena rumus kimia dari air adalah H2O. Sehingga yang paling tepat untuk nomor 2 ini adalah molekul senyawa dari air. Kemudian untuk yang nomor 3 ini adalah campuran ya guys. Campuran guys. Di sini ada digambarkan dengan lambang-lambang bulatan yang berwarna merah ada, kemudian berwarna biru juga ada, kemudian yang berwarna biru muda juga ada. Di sini yang merah dan biru muda ini berikatan, sedangkan yang
biru tua ini tidak berikatan, sehingga ini lebih cocok untuk menggambarkan campuran. Di sini ada keterangan campuran homogen, guys. Campuran homogen itu maksudnya campuran yang seragam, artinya tidak ada pemisahan. Pemisahan apa nanti kita lihat nanti di campuran heterogen, biar nanti tahu bedanya. Jadi yang untuk nomor 3 ini yang paling cocok adalah campuran homogen. Contohnya adalah teh manis, kemudian susu, kemudian coklat. Baik, kemudian untuk yang gambar nomor 4 ini adalah campuran heterogen. Ada beberapa lambang warna, bulatan-bulatan yang berwarna, ada merah, biru tua dan biru muda seperti nomor 3. Cuma bedanya di sini ada terjadi yang warna biru tua ini digambarkan mengumpul di bawah. Ini maksudnya adalah endapan. Jadi untuk menggambarkan atau mengilustrasikan bahwa campuran ini tidak seragam, guys. Jadi kalau kita lihat ini masih ada bedanya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah air kopi. Jadi kalau kita lihat air kopi itu di bawah atau di dasar gelas itu ada kopinya yang tidak bercampur. Nah, jadi ini disebut dengan campuran heterogen. Kemudian kuah sup ayam ini juga ada campuran heterogen, ya, karena tidak bercampur atau terlihat. Kemudian yang selanjutnya adalah air sungai. Air sungai campuran dari beberapa partikel yang tidak bisa seragam dalam bercampur. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A, guys. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan pembahasan kita ke soal nomor 7. Perhatikan pola tetesan air yang tumpah dari mobil tangki berikut ini. Nah, kita beralih pembahasan kita tentang gerak, ya guys. Jadi ada mobil tangki dengan pola tetesan air. Jadi ceritanya mobil ini mengangkut air, ya guys. Nah, air ini ada yang tetes-tetes, kemudian terlihat polanya di jalan itu ada bekas-bekas tetes airnya. Seperti tampak pada gambar ini, guys. Berdasarkan pola tetesan air pada jalan tersebut, grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu yang tepat adalah. Jadi untuk pola tetesan ini, guys, ditandai dengan rapat atau renggangnya jarak antara satu titik tetes dengan tetesan yang lain, guys. Jadi kalau tetesan satu dengan tetesan yang lain itu rapat, berarti gerakan mobil itu lambat. Sedangkan kalau tetesan jaraknya antara satu tetesan dengan tetesan yang lain itu agak atau jauh, jaraknya besar, maka gerak dari mobil tersebut lebih cepat. Nah, jadi dari gambar kita lihat dari A ke B itu dari renggang menjadi lebih rapat. Artinya dari A ke B ini dari cepat menjadi lebih lambat. Kemudian dari B ke C ini teratur rapat. Artinya di sini kalau jaraknya teratur ini berarti gerakannya dengan kecepatan tetap, ya, karena kebetulan ini jaraknya sama. Kemudian dari C ke D ini dari rapat ke renggang, artinya dia bergerak dipercepat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan dari A ke B itu geraknya diperlambat. Kemudian dari B ke C ini geraknya dengan kecepatan tetap. Dari C ke D itu gerakannya semakin cepat atau gerak dipercepat. Nah, grafik yang paling tepat yang mana ini, guys? Dari A, B, C, D. Ya, kita lihat pembahasannya dulu. Oke, dari AB itu diperlambat, BC kecepatan tetap lambat, ya. Kemudian dari C ke D dipercepat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Dari A, B, C, D. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah pilihan atau opsi yang A. Kita lanjutkan soal nomor 8. Perhatikan sifat-sifat materi berikut.
ada kereaktifan, ada massa jenis, ada korosivitas, titik didih dan titik leleh, dan daya hantar listrik. Sifat fisika ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Langsung guys, kita bahas. Jadi untuk kereaktifan itu termasuk sifat kimia, sedangkan massa jenis sifat fisika, korosivitas sifat kimia, titik didih dan titik leleh itu sifat fisika, daya hantar listrik itu juga sifat fisika. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B guys. Oke, mudah. Langsung kita lanjut. Soal nomor 9. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar anak kecil yang berlari melempar sarang tawon guys. Ketinggiannya atau jaraknya 5 meter. Seorang anak sedang melempari sarang tawon seperti tampak pada gambar jika massa batu 150 gram dan posisi batu saat dilempar dianggap sejajar dengan permukaan tanah yang tingginya 5 meter yaitu guys. Maka energi kinetik minimal yang diperlukan agar batu mengenai sarang tawon adalah titik-titik G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. A 1,5, B 4,0, C 5,0, D 7,5. Kita lihat pembahasannya guys. Oke, langsung saja. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka energi kinetik yang diperlukan sama dengan energi potensial pada posisi sarang tawon tersebut guys. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk energi kinetik itu besarnya semakin ke atas semakin kecil untuk kasus benda yang jatuh, sedangkan untuk energi potensial itu semakin ke bawah semakin besar, semakin kecil ya, karena berkebalikan. Nah, energi mekanik ini adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga kalau dijumlah itu selalu tetap ya. Di ketinggian 5 meter itu juga sama energi mekaniknya, di ketinggian 1 meter juga sama, karena sifatnya kekal. Energi mekanik itu bersifat kekal, sehingga energi kinetik yang diperlukan sama dengan besar energi potensial pada posisi sarang tawon tersebut. Karena apa? Karena pada saat di ketinggian itu energi kinetiknya 0, maka energi mekaniknya sama dengan besar energi potensial. Sedangkan pada saat dilempar atau saat menyentuh tanah itu energi potensialnya 0, karena hanya 0, sehingga energi yang dimiliki dari benda yang jatuh itu adalah energi kinetik saja, sehingga energi kinetik sama dengan energi mekaniknya, sehingga EP sama dengan MGH sama dengan 0,15 dikalikan 10 G nya kemudian dikalikan ketinggiannya 5, jadi sama dengan 7,5 Joule. Jawabannya yang D. Soal nomor 10. Seorang anak bermassa 25 kg bermain pada wahana roller coaster seperti pada gambar. Jadi ada posisi A pada puncak, posisi B adalah setengah dari ketinggian A, posisi D adalah setengah dari ketinggian B. Maka pernyataan yang benar tentang energi pada wahana tersebut adalah titik-titik jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 guys. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja guys. Jadi kalau kita lihat di gambar untuk opsi A, energi kinetik di D setengah dari energi kinetik di B. Salah ya, karena EK di D lebih besar dari EK di B karena titik D lebih rendah guys. Kemudian untuk yang B ya, jawaban yang B, energi potensial di B 2 kali energi potensial di D. Ini benar karena ketinggian B sama dengan 2 kali, karena energi potensial bergantung pada ketinggian. Tentu saja untuk opsi C dan D salah ya guys, tapi tetap kita bahas. Energi potensial di A 2 kali energi potensial di C. Salah, yang benar EP di A 2 kali EP di B. Jadi bukan kebalik ya, bukan di C tapi di B. Kemudian yang D, energi kinetik di C 2 kali energi kinetik di A. Salah, karena EK di A sama dengan 0, karena di A itu belum bergerak, artinya kecepatannya 0. Yang betul 2 kali di
B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B, guys. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Ini ada skema alarm kebakaran, guys. Beberapa logam dapat digunakan dalam bimetal berikut. Beberapa koefisien panjang logam sama dengan titik-titik. Di sini ada aluminium sampai dengan kuningan. Aluminium 0,0026. Kemudian baja 0,011, kita baca yang akhirnya saja ya guys, karena kita hanya butuh perbandingan lebih besar atau lebih kecil. Baja 11, besi 12, tembaga 17, kuningan 19. Agar alarm kebakaran berfungsi dengan baik, maka kemungkinan logam yang digunakan pada alarm kebakaran keping bimetal tersebut dan penyebab terjadinya pembengkokan keping bimetal adalah titik-titik. A. Jadi kita ingin menentukan besi yang M dan N nya guys, yang paling tepat yang mana. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, kita lihat lagi gambarnya guys. Jadi agar alarm kebakaran ini berfungsi, artinya di sini harus ada saklar. Bimetal ini berfungsi sebagai saklar. Jika ada kebakaran, maka saklarnya akan panas dan akan membengkok dan akan menghubungkan arus, ya kan? Jadi terjadi pembengkokan. Kalau bimetal dipanaskan maka akan membengkok sehingga akan menyambung arus yang ada di seperti paku itu guys. Itu kalau terjadi kebakaran, maka harus kita buat bagaimana M dan N ini, bimetal ini bisa membengkok ke arah kanan ya guys. Agar alarm berfungsi, maka koefisien muai logam M harus lebih besar dari koefisien muai logam N. Karena apa? Karena bimetal itu akan melengkung ke arah logam yang koefisiennya lebih kecil guys. Jadi harus kita buat M lebih besar daripada koefisien muai logam N. Nah, dari tabel maka dapat kita lihat di sini ya guys. Jika jawaban A, M baja dan N besi, itu salah karena besi itu lebih besar koefisien muai panjangnya daripada baja. Besi 12, baja 11. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B, M kuningan dan N aluminium. M kuningan itu berapa? Kuningan itu 19 dan aluminium itu berarti bukan yang B ya. N aluminium itu 26, lebih besar yang aluminium, jadi bukan yang B. Kemudian kita lihat yang C. M tembaga 17, N besi 17 dan 11. Nah, ini yang betul ya guys, yang M lebih besar daripada yang N. Kemudian yang B, M besi 12, N kuningan. Lebih besar yang kuningan berapa? Kuningan adalah 19, lebih besar yang kuningan. Salah, berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C guys. Soal nomor 12, perhatikan tabel makanan berikut ini. Ada tabel makanan, kemudian ada nilai pH nya guys. pH 3 sampai dengan pH 10. Nah, berdasarkan teks dan infografis tersebut, makanan yang tidak direkomendasikan untuk penderita asam lambung berlebih diantaranya adalah titik-titik guys. Nah, sekedar informasi untuk nilai pH 3 sampai 10 ini ya guys adalah rentang pH dari beberapa jenis makanan yang disajikan di sini. Untuk pH kurang dari 7 itu makanan cenderung bersifat asam. Jadi 3, 4, 5, 6 itu bersifat asam. Sedangkan yang lebih dari 7, 8, 9, 10 itu bersifat basa guys. Jadi kalau penderita asam lambung itu pasti tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat asam. Artinya dilarang mengkonsumsi soda, coklat, kopi dan seterusnya guys. Maka kita lihat pembahasan di sini.
Jadi, makanan yang tidak direkomendasikan untuk penderita asam lambung berlebih adalah makanan dengan tingkat keasaman tinggi, pH-nya di bawah 7. Jadi, yang pH-nya di bawah 7 itu adalah jawaban yang C. Soda, coklat, daging sapi, dan keju. Soal nomor 13. Perhatikan komposisi dari suatu produk berikut. Ada gula pasir, susu bubuk, gula glukosa, minyak nabati, maltodextrin, pengemulsi nabati, perisa karamel, tartrazin Cl, dan natrium benzoat. Bahan yang berfungsi sebagai pengawet dan pemanis buatan dalam makanan adalah titik-titik, guys. Kita lihat pembahasannya. Yang berfungsi sebagai pengawet dan pemanis buatan. Oke, kita lihat. Natrium benzoat itu adalah pengawet, perisa karamel itu adalah pemanis, tartrazin Cl itu adalah pewarna kuning ya. Kemudian maltodextrin merupakan salah satu zat tambahan yang sering digunakan sebagai pengental, pengawet, dan pemanis. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Pengawet itu natrium benzoat dan pemanis adalah perisa karamel. Soal nomor 14. Perhatikan kegiatan berikut. Bukan kegiatan ini, mungkin lebih ke fenomena. Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. 2. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. Ini mungkin saat menaiki bus atau menaiki mobil. Kemudian baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. Nomor 4, ketika peluru melesat keluar dari senapan, maka senapan terdorong ke belakang. Kegiatan yang sesuai dengan hukum 3 Newton ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi untuk hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi. Jadi ada gaya aksi, hasilnya adalah gaya reaksi. Nah, yang mana? Kita lihat di sini. Jadi jawaban yang paling tepat itu untuk nomor 1 itu adalah hukum 2 Newton. Nah, karena ada percepatan di sana. Lantai licin bergerak, benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Nah, kemudian hukum yang kedua itu adalah hukum 1 Newton tentang kelembaman. Kemudian hukum nomor 3 itu adalah hukum 3 Newton, begitu juga dengan nomor 4. Jadi ada aksi dan reaksi. Aksinya adalah baling kapal mendorong air laut, maka kapal tergerak atau terdorong ke depan. Aksinya peluru keluar senapan, hasilnya senapan terdorong ke belakang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 3 dan 4 atau jawaban yang A. Soal nomor 15. Perhatikan gambar. Di sini ada bidang miring. Jadi seseorang ingin menaikkan beban menggunakan bidang miring, guys, seperti tampak pada gambar. Jika beban yang dinaikkan memiliki massa yang sama, maka bidang miring yang memerlukan gaya terkecil untuk menaikkan beban tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik, guys. Oke, kita lihat pembahasannya, guys. Pembahasan. Jadi untuk pesawat sederhana jenis bidang miring, agar gaya kuasanya kecil, maka perbandingan panjang dengan tinggi bidang miring harus besar, guys. Jadi S per H-nya kita cari yang besar. Kita lihat di sini. Nomor 1 S per H sama dengan 3 dibagi 0,6 sama dengan 5. Nomor 2 S per H-nya sama dengan 3,3. Nomor 3 S per H-nya sama dengan 2. Kemudian nomor 4 S per H-nya adalah 3. Maka kita jawab yang paling tepat adalah yang A ya. 3 per 0,6 sama dengan 5. Nomor 1 ini paling besar, artinya keuntungan mekaniknya atau gaya kuasanya itu paling kecil. Lanjut soal nomor 16 tentang mata ya. Mata dapat mengalami gangguan antara lain mata minus, plus, dan silindris. Maka manakah dari pernyataan berikut ini merupakan pernyataan yang tepat? Oke, kita lihat di sini. Yang A, bertambahnya usia dapat menyebabkan cacat mata miopi. Kebiasaan membaca di tempat yang gelap dapat menyebabkan mata astigmatisme atau silindris. Pandangan kabur pada semua arah itu
gejala astigmatis. Kemudian pandangan kabur saat melihat objek yang dekat merupakan gejala cacat mata miopi. Kita lihat di sini pembahasannya. Oke, langsung saja guys. Oke. Jadi untuk mata miop atau minus itu salah satu penyebabnya yang pertama adalah riwayat keluarga. Jadi ada keluarga yang sudah terkena mata minus. Kemudian kebiasaan membaca yang terlalu dekat, membaca dengan cahaya redup, kemudian terlalu banyak menatap atau melihat layar gadget, bisa HP, bisa TV, bisa laptop atau komputer. Kemudian gejalanya di sini adalah pandangan kabur pada objek yang jauh guys. Jadi untuk mata minus itu biasanya pandangan untuk jarak jauh itu kabur guys. Tapi untuk pandangan jarak dekat itu normal. Kemudian yang kedua, hipermetropi atau mata plus. Ini dipengaruhi oleh bertambahnya umur. Jadi semakin tua biasanya mempengaruhi penglihatan. Jadi untuk mata hipermetropi ini pandangan yang kabur adalah pada objek yang dekat guys. Kemudian yang ketiga adalah astigmatisme atau mata silindris. Ini bisa disebabkan oleh faktor cedera mata, misalnya pernah jatuh, kemudian mata yang terbentur. Kemudian juga bisa pada orang yang bedah mata atau operasi mata. Nah, ini gejalanya yaitu pandangan kabur pada semua arah, baik dekat maupun jauh. Itu pandangannya kabur guys. Jadi oke, kita lihat di sini. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C guys. Pandangan kabur pada semua arah merupakan gejala cacat mata astigmatisme. Lanjut soal nomor 17 guys. Ini tentang rangkaian listrik guys. Perhatikan gambar berikut ini tentang rangkaian listrik. R1 40, R2 40, R3 20. R2 dan R3 ini dirangkai seri, kemudian diparalel dengan R1 40 ohm. Kemudian rangkaian ini 3R ini R1, R2, R3 dirangkai seri dengan R4 yang besarnya 15 ohm. Kuat arus I yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah titik-titik. Oke, langsung kita lihat pembahasannya guys. Jadi kita hitung dulu RS1. RS1 ini adalah R seri yang pertama. Jadi yang antara R2 dan R3. Jadi untuk seri langsung kita jumlahkan saja. R2 tambah R3 sama dengan 40 tambah 20 sama dengan 60 ohm. Setelah itu kita hitung R paralel. R paralel berarti antara RS1 tadi dengan R1 ya. Yaitu 40 dikalikan 6 untuk dua hambatan yang dirangkai paralel, maka bisa digunakan rumus seperti ini ya guys. R1 kali RS1 dibagi dengan R1 ditambah RS1. 40 tambah 60, kemudian 40 dikali 60 dibagi 40 ditambah 60, hasilnya 2400 dibagi 100 atau 24 ohm. Sehingga R totalnya tinggal kita seri dengan R4 yaitu 15 ohm. Ya, kita hitung 15 ditambah 24 sama dengan 39 ohm. Sehingga I-nya sama dengan GGL 8 volt dibagi dengan R total ditambah R sama dengan 8 dibagi 39 ditambah R ditambah 1. R kecil adalah hambatan dalam yang ada di dalam sumber tegangan sama dengan 0,28 dibagi 40 ya, 0,2 ampere, sehingga jawabannya yang A. Oke guys, langsung kita lanjutkan soal nomor 18. Perhatikan tabel penggunaan listrik rumah tangga berikut ini guys. Nomor 1, ada 4 buah lampu, dayanya 20 watt, waktu pemakaian 3 jam. AC 450 watt,
waktu pemakaian 6 jam, TV 100 watt 6 jam, rice cooker 350 watt 6 jam. Bila tarif listrik adalah 1000 per kWh, maka besar biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan, kita anggap 30 hari, adalah titik-titik guys, 54.000, apakah 160 dan seterusnya. Ini tentang menghitung daya listrik ya. Kita lihat di sini pembahasannya. Pembahasan. Jadi untuk soal ini kita hitung saja energi listriknya guys. Jadi tinggal kita kalikan, W sama dengan P dikalikan T, yaitu energi sama dengan daya dikalikan dengan waktu pemakaian. Kemudian kalau ada 4 buah lampu ya kita tinggal kalikan 4 saja. Untuk 4 buah lampu maka 4 kali 20 sekalikan 3 jam 240. Dengan cara yang sama maka diperoleh untuk AC itu 450 dikalikan 6, untuk TV 100 kalikan 6, untuk rice cooker itu 350 dikalikan 6 ya, hasilnya 240, 2700, 600, 2100. Kemudian dari hasil energi ini kita jumlahkan, ketemu W totalnya guys, energi total yang digunakan oleh beberapa peralatan listrik tersebut guys. Jadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 5640 watt hour sama dengan 5,64 kWh kilowatt hour. Itu untuk sehari guys. Nah, yang ditanyakan adalah 30 hari. Nah, jadi biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan 30 hari ya, kita tinggal kalikan saja. Jika sehari ini maka tinggal kita kalikan dengan 30, kemudian juga kita kalikan dengan tarifnya guys. Tarifnya adalah 1000, maka hasilnya adalah 5,64 kalikan 30 dikalikan 1000 sama dengan 169.200 rupiah. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D guys. Soal nomor 19, perhatikan gambar organ pencernaan berikut ini. Nama dan fungsi enzim yang dihasilkan oleh organ yang ditunjuk huruf Y adalah: A. Renin, mengubah protein menjadi asam amino. B. Lipase, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. C. Tripsin, mencerna amilum menjadi zat gula. D. pepsin, mencerna protein menjadi pepton. Mari kita lihat pembahasannya guys. Jadi organ yang ditunjuk adalah pankreas. Salah satu hormon yang dihasilkan adalah lipase yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol guys. Baik, kita analisis soalnya di sini. Untuk jawaban A itu renin, mengubah protein menjadi asam amino, itu salah karena renin itu dihasilkan oleh dinding lambung guys. Kemudian yang B, lipase, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ini jawaban yang benar guys. Kemudian tripsin ini mencerna amilum menjadi zat gula, ini salah guys karena tripsin ini mencerna protein, yang mencerna amilum adalah amilase. Kemudian pepsin mencerna protein menjadi pepton, itu benar tapi salah di organnya guys. Jadi pepsin ini dihasilkan oleh organ dinding lambung guys. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B guys. Baik, sahabat IPA, ini untuk memperkaya saja, ini disajikan macam-macam enzim pencernaan dalam bentuk tabel guys. Jadi ada enzim, kemudian ada organ tempat mencerna, kemudian organ penghasil enzimnya, kemudian enzim yang dihasilkan, kemudian ada fungsinya. Misalnya mulut, ini menghasilkan kelenjar saliva ya. Di kelenjar saliva ini yang menghasilkan enzim amilase, kemudian juga dihasilkan mukus atau lendir dan air. Ini fungsinya amilase yaitu memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Kemudian organ pencernaan yang kedua yaitu lambung, penghasilnya adalah dinding lambung. Ini ada 3 zat atau enzim yang dihasilkan, yaitu ada HCl atau asam lambung, kemudian ada enzim renin, kemudian ada enzim pepsin.
enzim asam lambung, bukan enzim ya, asam lambung atau HCl itu fungsinya untuk membunuh bakteri. Kemudian renin fungsinya mengubah kaseinogen menjadi kasein, atau juga disebut berfungsi mengendapkan kasein dalam susu juga bisa. Kemudian pepsin ini mengubah protein menjadi pepton atau proteosa, pepton, dan polipeptida. Kemudian ada pankreas. Kalau pankreas ini yang paling sering adalah enzim tripsin. Ya, walaupun pankreas ini menghasilkan banyak sekali enzim ya guys. Ada lipase, tripsin, amilase, karbohidrase, dan sudah itu. Sebetulnya banyak juga ya. Kemudian ada dinding usus halus, ada lipase, dan seterusnya. Kemudian ada hati, itu menghasilkan getah MP2 yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Bisa kalian pelajari sendiri di sini ya guys. Ini ada tabel yang cukup lumayan lengkap lah ya untuk tambahan wawasan. Oke, tapi yang paling penting itu adalah biasanya itu di mulut itu ada amilase, dan di lambung itu ada 3 yang paling sering keluar, kemudian yaitu asam lambung atau HCl, renin, kemudian pepsin. Kemudian yang di usus halus itu yang paling sering keluar adalah yaitu enzim tripsin, amilase, dan lipase. Itu bisa kalian garis bawahi yang di situ. Jadi saya ulangi, di mulut itu amilase, atau ada juga yang menyebutkan enzim petialin. Ya, enzim amilase yang ada di mulut itu juga sering disebut dengan enzim petialin. Kemudian di lambung HCl, renin, dan pepsin. Kemudian di usus itu ada tripsin, lipase, dan amilase. Itu yang paling sering keluar. Soal nomor 20, perhatikan gambar posisi bumi, bulan, dan matahari berikut ini. Beberapa fenomena yang mungkin terjadi akibat dari posisi bulan tersebut antara lain. Mari kita lihat di sini ada nomor 1, bulan baru mengakibatkan pasang purnama dan pasang purnama air laut. Nomor 2, di posisi 2 bulan sabit mengakibatkan pasang purnama air laut. Nomor 3, pada posisi 3 bulan purnama mengakibatkan pasang perbani air laut. Dan yang keempat, pada posisi 4 merupakan bulan paruh yang mengakibatkan pasang perbani air laut. Mari kita lihat pembahasannya guys. Pernyataan yang benar terkait fenomena yang terjadi sesuai gambar adalah, baik, saya pembahasan. Jadi untuk posisi 1 itu adalah bulan baru ya guys. Jadi bulan berada di antara matahari dan bumi, itu namanya bulan baru. Nah, maka terjadi pasang purnama. Kemudian nomor 2 itu bulan paruh. Nomor 2 dan nomor 4 harusnya ya. Bulan paruh itu pasang perbani. Jadi pasang perbani itu jika posisi bumi, matahari, dan bulan, matahari, bumi, bulan itu tegak lurus ya guys, atau menuju 90 derajat. Kemudian nomor 3 adalah bulan purnama, yaitu berada di posisi 3, yaitu posisinya matahari, bumi, dan bulan. Nah, maka terjadi pasang purnama karena bulan purnama. Bulan yang nomor 4 tadi seperti nomor 3, yaitu pasang perbani. Bulan paruh, pasang perbani. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B, nomor 1 dan nomor 4. Soal nomor 21 tentang persilangan. Persilangan antara tanaman kelengkeng berbiji kecil berdaging tipis, K besar, K besar, T kecil, T kecil. Ya. Jadi dari genotip di sini K besar, dan T kecil, kita tahu bahwa sifat berbiji kecil itu dominan karena K itu hurufnya huruf besar, dan berdaging tipis itu sifat resesif. Disilangkan dengan tanaman kelengkeng berbiji besar berdaging tebal, K kecil, T besar. Jadi sifat berbiji besar itu sifat resesif atau sifat yang kalah, sedangkan berdaging tebal adalah sifat yang dominan.
menghasilkan keturunan pertama F1, tanaman kelengkeng berbiji kecil berdaging tebal. Jika keturunan pertama tadi disilangkan dengan tanaman kelengkeng berbiji besar berdaging tebal, K kecil, T besar, maka perbandingan fenotip keturunan antara tanaman kelengkeng yang berbiji kecil berdaging tebal dengan kelengkeng berbiji besar berdaging tebal adalah titik-titik A 1:1, B 1:2, C 2:1, D 3:1. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat pembahasannya. Baik sahabat IPA, mari kita lihat pembahasan untuk soal ini guys. Jadi langsung kita buat saja diagram persilangannya guys. Jadi untuk P itu K besar, T kecil, biji kecil, daging tipis, disilangkan dengan K kecil, T besar, biji besar, daging tebal. Maka genotipnya adalah KT, K besar, T kecil, kemudian KT, K kecil, T besar. Sehingga F1 nya diperoleh K besar, K kecil, T besar, T kecil dengan fenotip biji kecil, daging tebal. Nah, F1 ini akan kita silangkan dengan biji besar, daging tebal, yaitu K kecil, T besar. Sehingga diperoleh gametnya yaitu K untuk K biji kecil, daging tebal, yaitu K besar, T besar, K besar, T kecil, K kecil, T besar, K kecil, T kecil. Kemudian untuk biji besar, daging tebal, gametnya cuma satu macam saja, yaitu K kecil, T besar. Sehingga dari persilangan dari gametnya ini kita silangkan satu-satu, maka diperoleh 4 macam variasi, yaitu K besar, K kecil, T besar, kecil, tebal, biji kecil, daging tebal. Kemudian K besar, K kecil, T besar, biji kecil, daging tebal. Kemudian K kecil, T besar, biji besar, daging tebal. Kemudian K kecil, T besar, biji besar, daging tebal. Sehingga perbandingan fenotipnya yaitu antara biji kecil, daging tebal dengan biji besar, daging tebal adalah, karena ada dua ya, kecil tebal 2, besar tebal 2, maka perbandingan adalah 2:2 atau 1:1. Sehingga jawabannya adalah yang A, 1:1. Mudah ya guys. Soal nomor 23. Perhatikan gambar konstruksi bendungan berikut ini guys. Ini ada bendungan dari suatu danau atau apa. Di sini ada instalasi, ada apa ini di sini? Ada 3 titik di sini yang jelas. Ada titik A, titik C, dan titik B. Dengan titik B ini tingginya atau kedalamannya 8 meter. Kemudian titik A ini berapa ini? Yang A ini 120. Bukan yang C ini yang 120, ini kedalamannya 120. Kemudian yang A ini adalah 108. Mari kita lihat soalnya guys. Jika massa jenis air 1000, maka percepatan gravitasi G sama dengan 10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Tekanan hidrostatis di C lebih besar dari A lebih besar dari B. Kemudian selisih tekanan hidrostatis di A dan B adalah 1.000 Newton per meter persegi. Tekanan hidrostatis di A adalah 120 Newton per meter persegi. Selisih tekanan hidrostatis di A dan C adalah 1.180.000 Newton per meter persegi. Pernyataan yang benar tentang tekanan hidrostatis berdasarkan gambar terdapat pada nomor titik-titik guys. Mari kita lihat pembahasannya guys. Oke. Kita lihat di sini ya guys, untuk di titik C itu hanya atau kedalamannya adalah 120 meter, sedangkan untuk di A adalah 108 meter, sedangkan di B adalah 8 meter. Kemudian massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Sehingga kita dapat menghitung tekanan hidrostatis untuk air yaitu Rho kali G kali H. Sehingga untuk tekanan hidrostatis di titik C itu sama dengan 1000 dikalikan 10 dikalikan 120 sama dengan 1.200.000 Newton per meter persegi. Dengan cara yang sama
tekanan hidrostatis di A diperoleh angka 1.080.000. Kemudian tekanan hidrostatis di B adalah 80.000 Newton per meter persegi. Kita lihat poin-poinnya satu persatu. Untuk nomor 1, tekanan hidrostatis di C lebih besar dari A, lebih besar dari B. Betul tidak? Ternyata betul ya guys. Di C itu 1.200.000, di B 1.080.000, kemudian di B, saya ulang ya, di C 1.200.000, di A 1.080.000, kemudian di B itu 80. Jadi betul. Kemudian selisih tekanan hidrostatis di A dan B adalah 1 juta. Betul apa tidak? Di A dan B betul ya, 1.080.000 dikurangi 80, 1 juta, benar. Kemudian tekanan di A adalah 120, di A 120, salah ya guys, yang betul adalah 1.080.000. Kemudian selisih tekanan di A dan C adalah 1.180.000. Ternyata salah, yang betul adalah berapa? Tinggal dikurangi saja A dan C, berarti selisihnya sekitar berapa itu? 120. 200 dikurangi 80, 120 ya guys ya. Oke, jadi jawaban yang betul adalah 1 dan 2 atau jawaban yang A. Oke, baik, lanjut soal nomor 23 tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sebuah benda terletak di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 12 cm pada jarak 18 cm. Oke, kita cerna dulu. Jadi bendanya diletakkan 18 cm, sedangkan jarak fokus cerminnya adalah 12 cm. Artinya benda diletakkan lebih jauh daripada titik fokusnya. Nah, ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 2 kali. Benda kemudian digeser 10 cm menjauhi cermin, maka bayangan yang dihasilkan sekarang bersifat titik-titik. Oke guys, mari kita lihat pembahasannya guys. Nah, jika benda digeser 10 cm menjauhi cermin cekung, maka benda akan berada di ruang 3. Baik, saya jelaskan di sini. Jadi tadi benda berada pada jarak 18 cm. Jika fokusnya 12, maka jari-jari kelengkungannya adalah 24 cm. Sehingga pada soal tadi pada jarak 18 cm itu berarti benda berada di ruang 2. Kemudian benda digeser 10 cm menjauhi cermin. Jadi sekarang jaraknya adalah 10 ditambah 18, jadi 28. Yang artinya benda sekarang berada di ruang ketiga atau dari R atau pusat kelengkungan sampai tak hingga. Sehingga bayangan yang akan dihasilkan akan berada di ruang 2. Ya, nanti kita jelaskan dengan sifat nyata terbalik diperkecil. Oke. Jadi untuk lensa ataupun cermin itu jika benda berada di ruang 2, maka benda akan berada di ruang 3. Begitu juga sebaliknya. Jika benda di ruang 3, maka bayangan akan berada di ruang 2. Karena ingat, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Sebaliknya, jika benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Jika benda di ruang 2, maka jika ruang benda dan ruang bayangan jika ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan, misalnya ruang benda 2 dan ruang bayangan 3, maka sifat bayangan akan diperbesar. Begitu juga sebaliknya, jika ruang benda lebih besar daripada ruang bayangan, ruang benda di ruang 3 dan ruang bayangan di ruang 2, maka benda akan diperkecil. Oke, jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan, jika benda di ruang 3, maka nanti benda akan bersifat diperkecil. Oke, kemudian jika bayangan di ruang 4, maka bayangannya akan maya dan tegak. Ya, jika bayangan di ruang 4, maka sifat bayangannya adalah maya dan tegak. Jika bayangan di ruang 4, maka benda pasti di ruang 1 karena
ruang bayangan tambah ruang benda harus sama dengan 5. Kemudian jika bayangan di ruang 2 atau 3, maka sifatnya pasti nyata dan terbalik. Jadi dari sini sudah kita dapat kesimpulan sifat bayangan yaitu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian jika bayangan di ruang 1 itu tidak mungkin, karena bayangan tidak mungkin karena benda tidak mungkin berada di ruang 4 kecuali nanti bisa terbentuk benda maya. Sehingga jawaban yang betul adalah jawaban yang C, nyata, terbalik, dan diperkecil. Soal nomor 24. Pernyataan yang benar tentang alat-alat optik berikut adalah: A. Lensa cembung pada kamera akan menghasilkan bayangan bersifat nyata, tegak, dan diperkecil. B. Teropong dibuat dari 2 buah lensa positif untuk menghasilkan bayangan yang bersifat nyata, tegak, dan diperbesar. C. Loop hanya terdiri dari 1 lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. D. Kompor matahari dibuat dari cermin cekung yang sifatnya menyebarkan cahaya sehingga energi panas dapat menyebar. Oke, kita lihat pembahasannya guys, satu persatu. Jadi sifat bayangan pada lensa cembung pada kamera yang benar adalah nyata, terbalik, diperkecil. Jadi untuk opsi A itu salah, harusnya terbalik bukan tegak. Kemudian sifat bayangan pada teropong adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Jadi untuk opsi B salah, karena menurut B itu nyata, tegak, dan diperbesar, harusnya maya dan terbalik. Kemudian cermin cekung pada kompor matahari bersifat mengumpulkan cahaya, sehingga opsi D salah. Jadi anak A, B, C, D salah, maka pasti yang betul adalah C, yaitu loop hanya terdiri 1 lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 25. Penggaris mika yang digosok dengan kain sutra bisa menarik serpihan kertas. Peristiwa ini disebabkan karena titik-titik. Oke, langsung kita lihat pembahasannya saja guys. Jika penggaris mika yang digosok dengan kain sutra, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain sutra ke penggaris, mengakibatkan penggaris menjadi bermuatan negatif, sehingga penggaris bisa menarik serpihan kertas guys. Jadi yang betul adalah yang D guys. Soal nomor 26. Ini tentang rangkaian listrik lagi guys. Ada 3 lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 ada 4 ya. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 dihubungkan dengan sumber tegangan aki. Lampu 1 dan lampu 2 seri, kemudian lampu 3 dan lampu 4 paralel yang seri dengan lampu 1 dan lampu 2. Jika R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 12 ohm, dan R4 6 ohm, maka besar kuat arus yang mengalir pada hambatan R4 adalah titik-titik guys. A 0,48, B 0,8, C 1,2, dan D 1,8. Baik sahabat IPA, mari kita lihat pembahasan dari soal ini guys. Jadi kita hitung dulu, yang pertama adalah R seri, yaitu antara lampu 1 dan lampu 2, R1 dan R2. Maka langsung kita jumlahkan saja, 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Kemudian setelah itu kita hitung dulu R paralel antara lampu 3 dan lampu 4, R3 dan R4. Kita gunakan rumus seper LP sama dengan seper R3 tambah seper R4 sama dengan seper 12 ditambah seper 6 kita sama dengan 1 plus 2 dibagi 12 sama dengan 3 per 12 sama dengan 1/4, sehingga R paralelnya adalah 4 ohm, sehingga R totalnya sama dengan 6 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 10 ohm. Kemudian kita hitung I-nya, I total nih ya. Jadi I total ini I yang mengalir dari sumber menuju ke sumber lagi. V dibagi R total sama dengan 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 ampere ya. Nah, yang ditanyakan adalah I pada hambatan R4 atau lampu 4. Maka kita cari dulu V4 ya. V4
yaitu V yang terpasang pada lampu 4 sama dengan I dikalikan RP. Kenapa dikalikan RP? Karena R4 ini terpasang seri dengan terpasang paralel dengan lampu 3 ya. Jadi terpasang paralel dengan lampu 3, maka kita gunakan RP. Karena apa? Pada rangkaian paralel itu tegangannya sama. Sehingga 1,2 ampere dikalikan dengan 4 ohm sama dengan 4,8 volt. Sehingga I4 atau yang terpasang pada lampu 4 sama dengan V4 dibagi dengan R4 4,8 dibagi dengan 6 ohm sama dengan 0,8 ampere, atau jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 27. Perhatikan skema trafo berikut berdasarkan data pada gambar. Trafo tersebut adalah jenis titik-titik. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada trafo. Di sini sumbernya yang sebelah kanan ya, atau yang kumparan primer di sebelah kanan dan kumparan sekunder ada di sebelah kiri. Nah, kumparan primer terhubung dengan tegangan 15 volt, mengalir arus 3 ampere. Kemudian di sebelah kiri kumparan sekunder terhubung dengan R yang arusnya adalah 0,5 ampere. Kita lihat di sini pembahasannya. Oke, kita lihat satu persatu jawabannya. Step up karena IP lebih besar dari IS. Betul ya, karena IP-nya ini 3 ampere, kemudian IS-nya adalah 0, ampere. Step up betul karena kumparan jumlah lilitan juga lebih besar di kumparan sekunder, sehingga jawaban yang betul adalah jawaban yang A. Soal nomor 28. Sebuah alat penanak nasi memiliki daya 75 watt. Alat tersebut menyala selama 12 jam. Banyaknya energi yang digunakan adalah titik-titik. Untuk energi kita gunakan rumus, yaitu W sama dengan P dikalikan T. Daya dikalikan dengan waktu digunakan. 75 watt dikalikan dengan 12 H atau 12 jam sama dengan 900 Wh atau watt hour. Kemudian kita jadikan kilo ya, sama dengan 0,9 kWh. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal 29. Ini ada bacaan ya. Kaki seribu tidak sama dengan kelabang. Hewan ini juga tidak memiliki racun yang berbahaya, bahkan cenderung pemalu. Kalau kita sentuh sedikit saja, maka kaki seribu akan melingkarkan tubuhnya sebagai tanda perlindungan diri. Kaki seribu sulit untuk dibasmi karena memiliki setiap induk betina mampu menghasilkan banyak telur, dan ketika menetas siap kembali menyerbu perkebunan untuk memakan seresah atau sisa tumbuhan yang membusuk. Bahkan pada beberapa kasus kaki seribu dewasa akan masuk ke rumah-rumah. Ciri hidup yang ditunjukkan pada kutipan secara berurutan adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Ciri hidup yang ditunjukkan yang paling betul adalah yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi ini ditunjukkan yaitu ini ketika kaki seribu melingkarkan tubuhnya sebagai tanda perlindungan diri. Kemudian berkembang biak, jadi ditunjukkan dari kalimat mampu menghasilkan banyak telur dan ketika menetas siap kembali menyerbu perkebunan. Kemudian berkembang biak, kemudian membutuhkan makanan ya, jadi ditunjukkan dari menyerbu perkebunan untuk memakan seresah atau sisa tumbuhan yang membusuk. Nah, jadi jawaban yang paling betul adalah yang C, guys. Baik, soal nomor 30. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut ini. Tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut. 2. Memiliki kaki berbuku-buku. 3. Memiliki sepasang antena. 4. Memiliki 2 pasang sayap. 5. Memiliki 3 pasang kaki. Hewan yang memiliki ciri-ciri paling dekat dengan ciri-ciri tersebut, ciri-ciri ya, dekat dengan ciri-ciri tersebut adalah yang mana? A, B, C, atau D? Kita lihat jawaban A. Untuk jawaban A itu sangat tidak mungkin karena dari soalnya itu cuma memiliki 3 pasang kaki ya guys. Jadi A ini tidak mungkin karena ini kakinya berpasang-pasang. Kemudian yang B ini
jawaban mungkin ya, 3 pasang kaki, 2 pasang sayap, sepasang antena betul, kaki berbuku-buku atau berwas-was, terdiri dari kepala, dada, dan perut. Jadi jawaban yang B guys. Tapi kita lihat dulu yang C. Yang C ini juga kakinya 4 pasang, jadi pasti bukan. Yang D ini juga kakinya berpasang-pasang, jadi bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B guys. Oke, berdasarkan ciri-ciri yang ada maka gambar hewan yang paling tepat adalah gambar hewan yang B, tentu saja guys. Soal nomor 31 tentang sel ini guys. Perhatikan gambar sel berikut. Organel yang berfungsi untuk sintesa protein adalah titik-titik ditunjukkan oleh nomor titik-titik A mitokondria nomor 5, B badan Golgi nomor 3, C ribosom nomor 8, dan D vakula nomor 9. Kita lihat pembahasannya guys. Oke, di sini sudah disajikan bagian-bagian berserta nama-namanya dan ada fungsinya guys. Nomor 1 nukleus, mengatur seluruh kegiatan sel. Yang kedua retikulum endoplasma halus atau RE halus, pembentuk lipid. Kemudian nomor 3 badan Golgi, membentuk mikromolekul yang kaya karbohidrat. Kemudian nomor 4 RE kasar, pembentukan protein karena terdapat ribosom di sana. Kemudian 5 mitokondria untuk respirasi. 6 membran sel atau membran plasma, mengatur pertukaran zat sebagai pelindung penerima rangsang. Kemudian sitoskeleton yang nomor 7 ini guys, menjaga bentuk sel atau kekokohan sel. Kemudian ribosom untuk sintesa protein. Jadi ribosom ada di sitoplasma, ada juga yang ada melekat pada retikulum endoplasma ya. Jadi ada 2. Berfungsi untuk sintesa protein. Kemudian 9 sentriol untuk mengontrol pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Dan yang 10 adalah lisosom, mencerna bahan-bahan dari luar sel. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C guys. Soal nomor 32, perhatikan teks informasi berikut ini. Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Ini ada gambar fotosintesis, ada daun, kemudian ini diambil selnya, kemudian pada bagian kloroplasnya diperbesar guys. Ini tempat terjadinya fotosintesis. Oke, kita lihat soalnya. Setelah mencermati teks bacaan dan gambar atau infografis di atas, terdapat pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang tepat sesuai dengan teks dan infografis adalah, oke, kita lihat yang mana. Nomor 1, fotosintesis menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri memerlukan nutrisi. Nomor 2, fotosintesis menghasilkan energi dan oksigen. Nomor 3, hanya tumbuhan hijau yang dapat melakukan fotosintesis. Nomor 4, fotosintesis terjadi mitokondria. Oke, kita lihat di sini pembahasannya guys. Jadi nomor 1, fotosintesis menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri memerlukan nutrisi, betul. Nomor 2, fotosintesis menghasilkan energi dan oksigen, betul. Hanya tumbuhan hijau yang dapat melakukan fotosintesis. Ternyata salah guys, karena di dalam bacaannya itu ada kalimat seperti ini guys. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga dan beberapa jenis bakteri. Kemudian nomor 4, fotosintesis terjadi di mitokondria. Salah, karena fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Jadi jawaban yang betul adalah 1 dan 2 atau jawaban yang A guys. Oke, kita lanjutkan soal nomor 33. Perhatikan data hasil pengukuran BOD pada beberapa sungai di Yogyakarta berikut. Berdasarkan data tersebut, kualitas air sungai dari yang terendah secara berurutan adalah sungai titik-titik guys. Jadi kita lihat di sini pembahasannya langsung aja guys.
ya. Jadi BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Sehingga semakin tinggi BOD maka menunjukkan semakin buruk kualitas air. Sehingga yang paling buruk berarti yang paling tinggi, guys. Kita lihat di sini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang paling tinggi itu adalah Sungai Code, kemudian Sungai Oyo, kemudian Sungai Gajah Wong. Jawabannya yang C. Soal nomor 34. Uji makanan yang sudah dibuat menjadi ekstrak dengan menggunakan reagen atau larutan penguji dan hasilnya disajikan pada tabel berikut. Ada ekstrak bahan KLMN, kemudian untuk yang K ini dengan reagen Lugol, warnanya biru kehitaman. Kemudian untuk L itu reagennya biuret menghasilkan warna ungu. Kemudian M itu dengan Benedict menghasilkan warna merah bata. Kemudian N kertas buram itu menghasilkan transparan. Perhatikan gambar organ pencernaan makanan pada manusia berikut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita lihat pertanyaannya. Kandungan bahan makanan dalam ekstrak dan menghubungkan dengan organ yang terlibat dalam proses pencernaan kimiawi. Analisis yang tepat adalah titik-titik. Nah, baik guys, kita lihat pembahasannya guys. Jadi untuk gambarnya di sini ada gambar, kita beri keterangan dulu. Yang pertama itu adalah mulut ya. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah pankreas. Kemudian yang kelima adalah usus halus. Oke, baik, sekarang kita lihat tabelnya ya guys. Jadi untuk ekstrak bahan K dengan reagen Lugol dan menghasilkan biru kehitaman itu, maka bahan K ini mengandung amilum. Begitu juga dengan L dengan reagen biuret ini untuk uji protein, karena menghasilkan warna ungu maka mengandung protein. Begitu juga dengan M itu mengandung gula atau glukosa. Dengan N ini untuk uji lemak ya, karena transparan maka kandungan N ini mengandung lemak. Sekarang kita lihat di sini nomor 1. K itu sama dengan amilum, dicerna di enzim amilasa dalam mulut dan usus halus. L, protein dicerna oleh enzim pepsin di lambung dan enzim tripsin di usus halus. Sedangkan M itu adalah gula, dicerna oleh enzim maltase, sukrase, dan laktase di usus halus. N, lemak dicerna oleh enzim lipase di usus halus. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B guys. Soal nomor 35. Perhatikan gambar peredaran darah pada manusia dan pernyataan berikut ini guys. Pembuluh A adalah pembuluh vena pulmonalis mengangkut darah kaya O2 dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Pembuluh B adalah arteri mengangkut darah kaya O2 dari serambi kanan menuju seluruh tubuh. Kemudian pembuluh C adalah vena mengangkut darah kaya CO2 dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan. 4. Pembuluh D adalah arteri pulmonalis mengangkut darah kaya O2 dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik guys. Oke, lihat pembahasannya guys. Pembahasannya guys. Jadi kita lihat di sini. Untuk nomor 1, pembuluh A adalah pembuluh vena pulmonalis mengangkut darah kaya O2 dari paru-paru menuju serambi kiri. Sedangkan pembuluh B adalah arteri yang mengangkut darah kaya O2 dari bilik kanan menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh C adalah vena mengangkut darah kaya CO2 dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan. Pembuluh D adalah arteri pulmonalis mengangkut darah kaya CO2 dari bilik kanan menuju paru-paru. Ini adalah pernyataan yang betul ya guys. Sehingga jawaban yang betul adalah jawaban yang B guys. Soal nomor 36. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini.
Jika suatu ketika populasi belalang menjadi hama di kedua ekosistem, yaitu ada ekosistem kebun dan ekosistem sawah, sehingga petani memutuskan untuk membasmi hama tersebut. Dari peristiwa tersebut dapat diprediksi dalam jangka panjang dalam ekosistem tersebut akan terjadi titik-titik, guys. Jadi belalang ya, belalang ini adalah sumber makanannya dari burung pipit dan katak, itu di ekosistem kebun. Kalau di ekosistem sawah itu belalang ini sumber makanannya dari tikus, kemudian burung pipit ya. Oke, kita lihat pembahasannya saja. Kita lihat pembahasannya, guys. Jadi populasi yang akan terpengaruh dengan berkurangnya populasi belalang adalah populasi katak dan populasi burung pipit. Dengan berkurangnya populasi belalang, maka niscaya populasi katak dan populasi burung pipit juga akan berkurang. Namun demikian, tidak cuma itu saja yang akan terpengaruh atau berkurang. Yang terpengaruh atau berkurang adalah populasi dari hewan-hewan pemangsa belalang. Kalau di ekosistem kebun yang akan berkurang katak dan burung pipit ya, kemudian populasi yang akan bertambah yaitu populasi sawi. Sedangkan untuk di ekosistem sawah itu yang akan berkurang yaitu populasi burung pipit, kemudian populasi yang kita lihat pemakan belalang itu adalah populasi tikus. Namun di jawaban itu cuma ada populasi katak dan populasi burung pipit, sehingga jawaban yang paling betul adalah populasi katak dan burung pipit atau jawaban yang A. Oke, baik sahabat IPA, kita lanjutkan soal nomor 37. Perhatikan informasi grafis berikut ini. Pernyataan yang benar tentang gelombang tsunami pada gambar adalah: A. Semakin mendekati pantai, amplitudo semakin berkurang. B. Frekuensi gelombang tsunami semakin besar ketika mendekati pantai. C. Panjang gelombang tsunami semakin berkurang jika laut semakin dangkal. D. Ketika gelombang berada di permukaan laut yang menjadi sumber gempa, periode gelombang lebih kecil dibanding ketika gelombang berada di dekat pantai. Oke guys, kita lihat pembahasannya guys. Jadi kita lihat di sini, semakin mendekati pantai, amplitudo justru semakin besar. Kemudian frekuensi gelombang tsunami semakin besar ketika mendekati pantai. Berdasarkan gambar terlihat ya guys. Kemudian panjang gelombang tsunami semakin berkurang jika laut semakin dangkal. Betul ya guys, ini panjangnya semakin berkurang gelombangnya. Kemudian ketika gelombang berada di permukaan laut yang menjadi sumber gempa, periode gelombang lebih besar dibandingkan ketika gelombang berada di dekat pantai. Tentu saja guys, karena periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kalau yang gelombangnya semakin panjang berarti periodenya juga akan semakin besar. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B guys. Soal nomor 38 guys. Ada gambar, perhatikan gambar berikut ini tentang budidaya tumbuhan. Gambar tersebut menunjukkan teknologi budidaya tumbuhan dengan cara titik-titik guys. A. Hidroponik, B. Vertikultur, C. okulasi, D. kultur jaringan. Oke, lihat pembahasannya guys. Oke, jadi hidroponik di sini adalah merupakan cara menanam tanaman dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Kemungkinan jawabannya guys. Jadi yang A. Kemudian vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi vertikal, jadi di tingkat-tingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Jadi disusun di atasnya seperti itu. Kemudian okulasi, yaitu cara perkembangbiakan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada tanaman lain yang sejenis. Kemudian kultur jaringan merupakan cara memperbanyak tanaman dengan mengambil satu bagian dari tanaman seperti sel atau kelompok sel, jaringan atau organ. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A tadi ya, hidroponik. Soal 39. Perhatikan pernyataan di bawah ini.
Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit yang berasal dari mikroorganisme. 2. Budidaya tebu transgenik yang tahan pada lahan kering. 3. Transplantasi inti adalah pemindahan inti dari satu sel ke sel yang lain. Bioremediasi adalah penanggulangan pencemaran dengan bantuan bakteri. Contoh penerapan bioteknologi di bidang pangan adalah, oke guys, kita lihat. Untuk nomor 1 itu vaksin itu jelas bidang kesehatan. Kemudian nomor 2 tebu transgenik yang tahan lahan kering, jelas ini untuk pangan ya, penghasil gula. Kemudian nomor 3 transplantasi inti adalah pemindahan inti, ini jelas bidang kesehatan. Kemudian bioremediasi adalah penanggulangan pencemaran dengan bantuan bakteri, ini tentang bidang lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B nomor 2 guys. Soal terakhir nomor 40, perhatikan pernyataan berikut ini. Sejak zaman dahulu telah disadari bahwa sifat-sifat seseorang diwariskan dari orang tua ke anak. Dapat diketahui melalui ungkapan pepatah buah apel jatuh tidak jauh. Nah, kita ulangi, buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Selain itu, sejak zaman dahulu orang tua selalu mengingatkan mencari pasangan yang terbaik untuk memperoleh keturunan yang baik pula. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang pewarisan sifat guys? Oke, kita analisis satu-satu. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam sitoplasma. Seorang anak perempuan akan mewarisi 25% sifat dari ayah dan 75% sifat dari ibu. Seorang anak laki-laki akan mewarisi 100% sifat dari ayah. Oke, kita lihat pembahasannya guys. Pembahasan yang pertama, A. Ayah akan mewarisi materi genetiknya melalui ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Ya, ini benar ya, benar guys. Kemudian yang B, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam sitoplasma. Salah, karena tersimpan dalam gen pada kromosom yang berada di dalam inti sel. Materi genetik atau informasi genetik tersimpan dalam gen. Kemudian yang C, seorang anak perempuan akan mewarisi 25% sifat dari ayah dan 75% sifat dari ibu. Ini salah, karena seorang anak laki-laki seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan akan mewarisi 50% sifat dari ayah dan 50% sifat dari ibu. D, seorang anak laki-laki akan mewarisi 100% sifat dari ayah. Salah ya, karena tadi yang C adalah 50 dan 50. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ayah melalui sperma dan ibu melalui sel telur atau ovum. Baik sahabat IPA, itu tadi pembahasan soal-soal literasi sains untuk persiapan menghadapi ASPD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran atau pembahasan soal-soal IPA yang lain. Sampai jumpa.